Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami bertiga dari tim riset, saya Gulam Hamdu, bersama nanti rekan Saudara Dianto dan Pak dan Saudara Ahmad Mulyadi Prana akan menyajikan hasil penelitian kami yang berjudul The Impact of the Use Portfolio Assessment on Science Learning Outcome by Using Stacking Analysis. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh penggunaan asesmen portofolio terhadap hasil belajar dalam IPA ya, dengan nanti menggunakan analisisnya dengan analisis stacking. Artikel ini disajikan dalam kegiatan konferensi internasional tahun 2024 di Konasmi ke-11. Nah, adapun pembahasan atau latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa kita lihat dari skup pembelajaran bahwa pengembangan pembelajaran perlu diarahkan untuk mendukung untuk pengembangan kompetensi siswa. Nah, di dalam mendefinisikan kompetensi siswa tersebut diperlukan data yang data belajar yang komprehensif yang dikumpulkan melalui proses penilaian yang tepat. Nah, asesmen portofolio sendiri di sini secara jelas dapat menggambarkan kemampuan siswa secara komprehensif, berkala, reflektif, dan sifatnya tindak lanjut untuk melakukan sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh siswa. Dan portofolio juga memberikan informasi yang komprehensif tentang kemajuan belajar siswa, termasuk apa sih kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Sementara itu di dalam pembelajaran sains sendiri, suatu portofolio merupakan kumpulan tugas-tugas yang nanti akan menampilkan karya siswa dari kegiatan pembelajaran IPA. Nah, portofolio sendiri ini menampilkan kemajuan pembelajaran melalui pekerjaan yang sebelumnya dan nanti yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian yang sudah kami lakukan itu menggunakan quantitative approach ya, dengan mengambil metodenya eksperimental. Lalu dengan desainnya, eksperimennya menggunakan desain pre-eksperimen yang disampaikan oleh Cashwell tahun 2024 bahwa ada pre-test, lalu treatment, dan post-test. Kita menggunakan satu kelas. Kita melihat pengaruhnya pre-test bagaimana dan proses bagaimana. Nah, lalu instrumennya sendiri nanti kita akan melihat berdasarkan 3 proyek. Nah, proyek pertama yaitu berkaitan dengan bagaimana nanti siswa itu dapat meng-create ya suatu hewan begitu ya, yang di sini pemakan tumbuhan atau kita sebut sebagai herbivora, pemakan daging atau pemakan ya segala itu kita sebut dengan omnivora. Nah, aspeknya nanti kita lihat dari bagaimana mengimplementasikan ya, lalu juga melihat bagaimana menggambarkannya, meng-create atau gambarnya seperti apa. Ya. Lalu proyek kedua yaitu siswa nanti akan menggambarkan tentang sebuah rantai makanan. Ya, nah, aspek yang akan kita nilai itu berkaitan dengan komponen-komponen rantai makanan yang mereka buat. Jadi mereka harus bisa menjelaskannya. Nah, lalu yang ketiga, proyek ketiga yaitu meng-create ya berkaitan dengan perluasan dari rantai makanan, yaitu membuat jaring-jaring makanan. Nanti yang akan kita lihat di sini, yang kita lihat itu adalah yang dilihat ada komponen-komponen yang terlibat di dalam jaring makanan tersebut. Ya, lalu menuliskan juga, kita akan melihat juga bagaimana siswa itu menuliskan aturan-aturan apakah sudah tepat tidak berdasarkan rantai makanan yang kecil sehingga nanti membentuk suatu jaring-jaring makanan tersebut. Nah, dari hasil tersebut ya, dari hasil treatment yang kita lakukan, nah kita menggunakan analisisnya analisis RAS.
Ya, di situ terlihat bahwa terdapat perbedaan atau perubahan logik dari setiap siswa. Jadi kita menggunakan 12 orang siswa, ya 12 orang siswa secara intensif. Kita melihat bagaimana kemajuan belajarnya berdasarkan portofolio yang mereka buat. Nah, kita lihat hasil pretestnya. Jadi tanpa kita lihat dia mengerjakannya tanpa menggunakan penilaian portofolio, ya. Dan setelah pakai portofolio, kita analisis. Nah, ternyata melalui pemodelan RAS ini, lalu kita menggunakan teknik analisis stacking, ternyata diperoleh informasi setiap siswa itu mengalami peningkatan hasil, gitu ya. Nah, ini juga kita lihat di sini hasil grafiknya, begitu ya, berhasil analisis stacking di atas, bahwa penggunaan penilaian portofolio ini, ya kita lihat antara pretest hipotesisnya, yang pretest itu yang bawah itu ada garis tengahnya, gitu ya, dan di atasnya itu menunjukkan yang hasil post test, gitu ya. Nah, jadi nampak sekali bahwa penggunaan portofolio itu efektif meningkatkan kemampuan belajar siswa. Nah, terlihat bahwa di dalam proses tersebut, siswa mengalami peningkatan kemampuan yang positif setelah diberikan perlakuan, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap portofolio yang dilakukan oleh siswa. Dan kita memberikan feedback, ya. Jadi feedback dari pekerjaan siswa, kita berikan feedback, gitu ya. Lalu siswa berusaha merefleksikan apa yang sudah dilakukannya. Nah, peningkatan ini yang tadi saya katakan itu disebabkan karena kemampuan siswa dalam menjawab soal itu meningkat dari yang sebelum dan sesudahnya, berkaitan dengan kemampuan siswanya atau hasil belajarnya siswa sendiri. Karena kenapa? Karena di situ dalam penggunaan portofolio itu, dengan sendirinya siswa itu perlu mendapatkan kesalahan-kesalahan, gitu ya, kesalahan-kesalahan atau mereka dapat merefleksikan dan memberikan umpan balik, gitu ya, sehingga hasil belajarnya itu dapat meningkat, gitu ya. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa penggunaan portofolio ini dengan memberikan umpan balik, sejumlah umpan balik itu baik dilakukan. Karena kenapa? Karena setiap pekerjaan atau hasil-hasil karya-karya siswa itu perlu diberikan umpan balik. Nah, umpan baliknya itu berasal dari siapa? Dari guru dan dari siswa itu sendiri. Nah, dengan cara begitu diharapkan siswa itu dapat menemukan apa sih yang menjadi kelemahan dan kelebihan dirinya. Nah, artinya di sini dengan melakukan kegiatan tersebut, siswa itu nanti akan meningkat. Dia tahu kesalahannya apa, sehingga hasil belajar itu dapat meningkat. Gitu ya. Nah, secara ideal bahwa pembelajaran sains ini yang kita hubungkan dengan penilaian portofolio itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan secara proses. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.